Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Haris Variano dan ini adalah presentasi proyek akhir saya sebagai Big Data Analyst intern di Rekamin X Kimia Farma. Proyek ini saya melakukan analisis terhadap kinerja bisnis kimia farma selama periode 2020 hingga 2023. Proyek ini bertujuan untuk menggabungkan dan menganalisis data dari berbagai sumber agar dapat menghasilkan insight yang relevan untuk pengambilan keputusan bisnis. Lalu tools dan dataset dalam proyek ini, saya menggunakan beberapa tools. Yang pertama itu Google BigQuery. Google BigQuery di sini untuk menyimpan dan menjalankan query analisis. Lalu ada Google Looker Studio sebagai media visualisasi dashboard nanti. Kemudian GitHub untuk menyimpan query dan dokumentasi project. Untuk sumber datanya saya menggunakan 4 dataset, satu yaitu final transaction, terus ada inventory, terus KF kantor cabang, kemudian KF produk. KF sendiri adalah kimia farma. Keempat dataset ini merupakan fondasi penting dalam menyusun tabel analitik utama. Oke. Kemudian kita lanjut ke apa namanya, importing dataset to BigQuery. Yang pertama sebelum kita melakukan importing, yang kita lakukan ada membuat project terlebih dahulu. Di sini kita bisa new project, eh, kita tuliskan terlebih dahulu project kita. Di sini saya memulainya dengan project bernama Rekamin FK Analitik. Ya, karena saya sudah membuatnya, pasti ini tidak bisa dibuat kembali. Kalau intinya seperti ini, maka kita melakukan create. Nanti dia hasilnya akan membuat sebuah project di sini. Lalu setelah project telah dibuat, maka selanjutnya kita membuka. Di sini kita seharusnya belum mendapati apa namanya, database ini apa ya, kimia farma. Cara untuk selanjutnya yaitu add data. Maka tidak, berarti untuk selanjutnya itu create dataset, lalu kita masukkan di sini. Untuk datasetnya tadi kita namain kimia farma. Kimia farma. Karena saya sudah mempunyainya, maka saya tidak membuatnya kembali. Nah, lalu di sini setelah terbuat data kimia farma, selanjutnya eh, mengupload data. Untuk mengupload datanya sendiri, ini kan sudah saya upload. Untuk tutorialnya saya akan beritahu, yaitu di sini ada data. Maka selanjutnya kita pilih local file karena filenya ada di lokal. Kemudian local file kembali. Lalu di sini ada browser. Kita pilih dataset yang ingin kita upload, lalu kita open seperti itu. Untuk datasetnya di sini kita pilih dataset kita, yaitu kimia farma, terus nama tabelnya sesuai dengan ketentuan, yaitu eh, sama dengan nama dataset tapi tanpa menggunakan CSV. Lalu di sini untuk skema auto detectnya di checklist. Kemudian di advanced option kita pilih header row to skip, itu jadi 1. Itu untuk menghindari pengambilan data yang dimulai dari 0. Tabel 0 sendiri itu tabel header. Jadi di BigQuery itu mengurutkan pengulangan itu dari 0. Jadi 0 1. Maka kenapa di sini header row to skipnya itu jadi 1, agar pengambilan data dimulai dari 1 dan header ditinggalkan. Seperti itu.
Udah itu aja, lalu create table. Ya, seperti itu. Dan diulangi sampai semua tabel terupload. Maka hasilnya seperti ini. Jika semua tabel terupload, kita mungkin akan mendapati 4 tabel saja. Belum ada tabel analitis. Dan untuk membuat tabel analitis, saya di sini membuat query yang menghubungkan antar semua tabel, yaitu ini dengan query yang sudah ditentukan. Sini saya mencoba juga untuk kembali membuatnya, tapi di sini oke, tidak semuanya. Iya, di sini saya mencoba membuat kembali dengan analisis 2. Ketentuan di sini adalah ketentuan atas dasar hint challenge dari yang dibutuhkan. Kemudian eh, kita run saja. Maka query akan berjalan. Maka di sini eh, create new table analytic 2 terbuat. Dan kita melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk skemanya dan tipe datanya. Sudah benar dan baik, maka kita preview terlebih dahulu tabelnya. Ya, maka setelah itu, setelah tabel analisis 2 terbuat, selanjutnya kita akan melakukan visualisasi di Looker Studio. Di Looker Studio pertama kita tidak lupa untuk login terlebih dahulu, maka setelah itu kita akan ke sumber data, kemudian menghubungkan Looker, hubungan ke Looker. Oh, sebentar. Oh, hubungan ke BigQuery ya. Kita menghubungkan Looker kepada BigQuery. Nah, kalau kita sudah menghubungkan, karena di sini saya sudah menghubungkan, jadi udah otomatis terhubung. Kalau kalian belum menghubungkan, maka akan ada pop-up untuk meminta persetujuan terlebih dahulu. Kemudian ini project yang saya punya di Google BigQuery, maka akan tertampil. Kita pilih ini, kemudian di set datanya kita pilih kimia farma, lalu di tabelnya kita akan memilih analisis. Ini tabel yang barusan kita buat juga, tabel analisis 2. Kemudian kita hubungkan. Jika kita sudah menghubungkan, maka data akan seperti ini. Ya, kemudian kita bisa lakukan, kita bisa kembali ke halaman awal. Maka di sini kita sudah ada sumber data yang kita punya. Kemudian kita bisa langsung membuat laporan dengan data yang sudah terstruktur dan siap pakai. Saya kemudian menghubungkan tabel KF Analytics ke Google Looker Studio. Di sana saya membuat dashboard yang menampilkan insight dengan cara seperti ini. Google BigQuery.
Enggak, kalau udah kayak gini kita langsung ke sumber data saya aja. Sini ada. Tambahkan. Maka selanjutnya kita akan membuat visualisasi apa namanya dashboard daripada eh, ketentuan yang sudah kita punya. Singkat saja untuk inti, eh, inti dari penjelasan dashboard, maka langsung saya skip ke dashboard saya pribadi. Ini adalah dashboard yang saya buat. Total pendapatan di sini adalah eh, pertama kolom utama yaitu net sales yang saya tambahkan eh, parameter yaitu million. Jadi di sini total daripada net sales-nya saya menggunakan tabel net sales, kemudian di transaksi saya menggunakan metrik yaitu tabel total transaction. Kemudian untuk customer saya menggunakan metrik dengan tabel total customer. Kemudian di 5 cabang teratas dengan rating tertinggi namun rating transaksi rendah, saya menggunakan dimensi kota. Yang pertama dimensi tabel kota. Kemudian di metriknya sendiri saya menggunakan tabel rating cabang, kemudian rating transaksi. Lalu untuk urutannya saya menggunakan rating branch kemudian atau rating cabang, terus saya menggunakan saya urutkan untuk menurun. Kemudian untuk perbandingan pendapatan dimensi rentang tanggal saya ganti ke date atau waktu, tabel waktu, kemudian dimensinya saya ganti ke year. Year ini diambil dari tahun-tahun di tabel date. Kemudian metriknya saya mengambil dari tabel net sales. Tabel total net sales. Dan selanjutnya distribusi transaksi berdasarkan cabang. Diagram yang saya gunakan di sini yaitu pie chart atau donut chart. Kemudian di sini untuk dimensi rentang tanggal saya menggunakan tabel date. Kemudian untuk dimensi saya menggunakan cabang nama cabang. Terus kemudian untuk metriknya saya menggunakan transaksi ID. Untuk urutannya saya menurun menggunakan urutan dari transaksi ID. Kemudian di sini ada filtering. Filternya ada 3 yaitu provinsi, kemudian cabangnya nama cabang, kemudian tahun. Dan di sini ada top 10 sales cabang provinsi. Formula yang saya gunakan di dimensi tanggal, untuk waktu saya menggunakan date, dimensi saya menggunakan provinsi, dimensi perincian saya menggunakan branch name. Terus metriknya transaksi ID. Kemudian di total transaksi top 10 total transaksi cabang provinsi saya menggunakan eh, diagram diagram batang. Kemudian di sini saya menggunakan dimensinya provinsi, dimensi perincian branch name,
eh metriknya saya menggunakan net sales million, terus urutannya menurun. Kemudian selanjutnya distribusi keuntungan berdasarkan provinsi. Saya di sini menggunakan diagramnya, diagram eh, peta balon. Dan lokasinya, kalau lokasi saya menggunakan provinsi. Terus untuk ukuran, yaitu ukuran balonnya menggunakan zoom net sales. Seperti itu aja. Lalu eh, untuk kode daripada yang dibutuhkan seperti kode SQL-nya dan file-file yang lainnya seperti file presentation, dataset, dan SQL BigQuery-nya itu saya upload di GitHub. Iya. Dan dan terima kasih telah menyimak presentasi saya. Semoga proyek ini bisa memberikan gambaran bagaimana data dapat diolah dan dianalisis untuk menghasilkan insight, menghasilkan insight yang bermanfaat bagi perusahaan. Jangan ragu untuk mengakses GitHub atau video ini jika ingin melihat lebih dalam proses yang saya lakukan. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.